Oke sahabat sosial, selamat berjumpa kembali dengan saya pendamping sosial. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kenapa PK tidak cair ya. Setelah kemarin alasan pertama saya sudah bahas karena akan ada terindikasi judo dan pinjol. Nah, ada dua faktor lagi yaitu tentang pengaruh desil ya. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya Kementerian Sosial sudah merilis untuk penetapan kebijakan penerima bansos yang menentukan peringkat desil itu dari pihak BPS atau Badan Pusat Statistik, yang mana itu ada petugasnya ya. Jadi sekali lagi saya tekankan pada ibu-ibu, oh ini mah hasil dari kerja pendamping gitu yang menyebabkan desil ibu-ibu jadi meningkat, seperti bukan. Jadi pendamping di sini tidak ikut serta dalam ground check atau perubahan desil seperti itu ya. Nah, setelah kemarin kita bahas, ternyata tidak hanya pinjol dan jedol, ada faktorial lain yaitu adalah pengaruh desil. Oke, kita bahas. Yang pertama, desil 1, 2, 3, 4 sampai 5 itu dikategorikan miskin. 1 itu miskin, sangat miskin, 2 miskin, 3 hampir miskin, 4 rentan miskin, dan 5 pas-pasan. Dan ini masih dikategorikan bisa menerima bansos ya, seperti itu. Baik PKH, BPNT, BPJS, PBI, dan memperoleh bantuan sosial lainnya seperti itu. Sementara untuk desil 6 sampai desil 10 itu tidak diprioritaskan menerima bansos. Nah, kenapa seperti itu? Oke, kita ulik. Yang pertama, untuk desil 1 itu ketika para penyurvei masuk ke lapangan biasa menanyakan pendapatan seperti itu. Tetapi untuk yang desil 6 sampai desil 10 itu biasanya pendapatannya lebih dari 3 juta ya. Jadi ketika ibu ditanya oleh penyurvei menjawab pendapatan rata-rata di atas 3 juta atau di atas 2 juta itu sudah otomatis masuk ke desil 6 sampai desil 10 ya. Itu pendapatan yang mempengaruhi peringkat desil. Yang kedua, bisa jadi nik ibu atau kakak ibu sudah tercantum jadi nasabah bank, yang mana nasabah bank itu berpengaruh. Contoh, misal ibu secara sadar meminjam ke bank tertentu untuk contoh mengajukan kredit usaha rakyat. Yang kedua, boleh juga ibu biasanya meminjamkan atas nama ibu ke tetangga yang kemudian diajukan oleh tetangga sebagai anggunan atau sebagai peminjam, tapi bukan ibu yang menikmati hasilnya, tapi tetangga ibu. Itu juga bisa berpengaruh terhadap peringkat desil. Jadi mohon diperhatikan untuk ibu-ibu yang mempunyai data pribadi, baik itu data pribadi yang bersifat sensitif, itu jangan sampai disalahgunakan atau dipinjamkan kepada pihak orang luar, karena itu akan berdampak terhadap penyaluran bansos yang kemudian dapat menghambat tersalurnya bansos tersebut kepada ibu-ibu semua. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana ketika sudah terjadi atau sudah terdeteksi desilnya itu lebih dari 6 atau 6 sampai 10. Nah, langkah yang kedua, ibu-ibu datang langsung ke pihak perangkat desa atau kelurahan setempat untuk mengajukan data atau pemutakhiran data ulang kepada perangkat desa, supaya nanti setelah diajukan oleh perangkat desa dan kelurahan, maka nanti akan di ground checking oleh pendamping, yang mana nanti hasil ground checkingnya itu akan mengubah dari desil ya. Jadi nanti dicek kembali, disurvei kembali oleh pendamping, di ground checking ulang ya, untuk menurunkan atau mengubah desil itu. Jadi kepada ibu-ibu yang sekarang terhambat pencairan PKH-nya dikarenakan desil 6 sampai 10, maka diharapkan mengajukan perubahan data kepada pihak kelurahan atau desa. Dan nanti oleh operator desa akan diajukan perubahan desil, yang mana nanti akan dicek ulang oleh pendamping seperti itu ya. Dan sekian dan terima kasih, mudah-mudahan informasinya bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat sosial.